Ternyata saya sudah lama tidak membuat video horor. Di video ini saya akan bercerita tentang SCP. Setelah intro, selamat menonton. Halo Sobat Anhakits, bagaimana kabarnya? Semoga Sobat Anhakits sehat selalu. Teman-teman tahu nggak? Atau mungkin pernah dengar dan sudah tahu SCP? Kalau teman-teman yang ingin tahu tapi belum tahu, ketik aja di Google atau di YouTube SCP, langsung muncul deh. Video kali ini saya akan membahas tentang SCP. Apa itu SCP dan kenapa sih bisa terkenal sekali? Nah, Sobat Anhakits, SCP itu punya kepanjangan Secure, Contain, Protect. Nah, Sobat Anhakits, bahasa Indonesianya adalah mengamankan, menangkar, melindungi. Apa yang diamankan, apa yang perlu dilindungi. Nah, itu yang akan kita bahas di video ini. Jadi gini Sobat Anhakits, SCP itu adalah sebuah organisasi rahasia. Sampai sekarang tidak ada yang tahu SCP ini di mana, kantornya, tempat beroperasinya, ataupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Udah, kita nggak usah bahas organisasi SCP-nya. Nah, Sobat Anhakits, SCP ini menampung 5.000 makhluk. Bukan manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan. Ini maksudnya bagaimana ya? Apa melindungi makhluk itu agar tidak bertemu dengan kita? Atau melindungi kita agar tidak bertemu dengan mereka? Ntar dulu. Makhluk? Dari organisasi sekarang kita bilang makhluk. Ini yang membuat kenapa SCP itu terkenal. SCP ini melindungi 5.000 makhluk. Ya, kita bilang aja melindungi ya Sobat Anhakits. Ya, di SCP ini mungkin ada makhluk yang menurut saya aneh dan ada makhluk yang menurut teman-teman tidak aneh. Aneh. Tapi banyak orang juga yang tidak percaya loh. Karena buktinya mana? Tidak ada yang pernah menampakkan wujud makhluk itu. Yang percaya dengan SCP membantah. Kita tidak pernah melihat makhluk ini karena makhluk ini memang sudah dilindungi oleh SCP. Jadi bingung kan mau percaya atau tidak? Kalau saya belum tahu. Supaya teman-teman tidak penasaran, sekarang kita bahas dulu 5 makhluk SCP. Yang pertama adalah makhluk dengan kode SCP-173. Makhluk apa itu? Ya saya nggak bisa bilang. Soalnya bukan manusia, bukan hewan, bukan juga tanaman. Jadi bentuknya itu seperti manusia, tapi agak pucat, malah kekuning-kuningan gitu. Badannya seperti bayi dengan kepala yang besar. Tapi kalau dilihat badannya, ya nggak ada yang aneh. Kecuali yang warna kuning pucat itu. Yang aneh itu wajahnya. Sobat Anhakits bisa lihat deh. Nih fotonya. Mata, hidung, mulut itu seperti tidak beraturan. Bahkan mulut kita yang seharusnya dari kanan ke kiri, dia malah dari atas ke bawah. Jadi kayak miring gini gitu teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjelaskan. Tapi teman-teman sudah lihat kan tadi fotonya? Waduh, serem juga ya. Kalau kita bertemu makhluk seperti itu, SCP-173 itu bisa seperti ninja. Menghilang tiba-tiba dan muncul di hadapan kita tiba-tiba. Wah, serem juga ya. Tapi kalau makhluk ini sudah dilindungi oleh organisasi SCP, ya baguslah. Nah, lanjut Sobat Anhakits. Sekarang ada SCP-096 atau yang punya nama lain Sci-Fi. Bentuknya gimana ya? Teman-teman tahu kan Slenderman yang sering ada di film-film itu? Action. Yang badannya kurus, tinggi, isi tentakel-tentakel di belakangnya, dan wajahnya tidak bersifat, tidak jelas. Nah, tinggi SCP ini bisa mencapai 2,5 meter. Badannya tinggi dan kurus sekali. Kulitnya itu warna putih, saru, pucat lagi.
Yang seram dari SCP ini teman-teman, dia punya wajah seperti orang kaget. Jadi begini ekspresinya. Lihat saja nih gambarnya ini. Nih. Mungkin itu yang membuat dia namanya Shy Guy. Shy Guy itu kan artinya orang yang pemalu. Sedangkan Hakits, dia itu mulutnya bisa melebar 4 kali lipat dan suara teriakannya sangat nyaring. Bisa sampai kecamatan sebelah itu teman-teman. Nah sekarang sobat Hakits semuanya siap untuk lebih kaget lagi. SCP-169. Ini ukurannya tidak masuk akal banget. Nah teman-teman tebak sebesar apa? Sebesar mobil, sebesar kota, sebesar kolam, sebesar rumah, sebesar hotel. Salah semua teman-teman. Sebesar satu benua. Jadi makhluk ini ukurannya hampir 1/4 planet bumi. Bentuknya ini seperti kura-kura dengan leher yang panjang. Ini gambarnya nih. Kalau kura-kura yang lain kan normal gini. Tapi kalau yang ini memanjang ke depan, terus di sini ada lingkaran. Jadi sobat Hakits, walaupun wajahnya tidak seram, tidak kelihatan seram, tetap aja bikin kita takut. Kalau ke pantai, kita takut ada kura-kura itu nongol. Pas naik kapal, langsung kapalnya kebalik. Serem banget. Penyakit SCP ini seramnya bukan karena seram wajahnya, bukan karena seram. Pokoknya SCP ini seramnya karena ukurannya gede banget. Kalau saya jalan 100 langkah, saya menendang-nendang tanah, tidak mungkin kan gempa bumi. Tapi SCP baru menginjak tanah, melangkah 1 langkah segini teman-teman. Baru segitu udah gempa bumi. Ya tapi syukurnya katanya SCP ini hidupnya di samudra, dia berenang. Tapi tetap saja seram. Nah kalau misalkan dia tiba-tiba menabrak kapal, misalkan teman-teman sedang naik kapal pesiar, dia muncul langsung kena tabrak. Atau gimana jika dia nabrak pulau? Tentu saja SCP ini juga disebut Leviathan. Nah teman-teman yang sering main game pasti tahu kan Leviathan, makhluk yang besar sekali itu mirip naga. Saya pernah main itu. Itu yang membuat SCP besar ini dibilang Leviathan. Nah sobat Hakits, kita lanjut ke SCP berikutnya. SCP nomor 4, SCP-745. SCP-745 ini juga disebut headlight. Kenapa dibilang kepala sinar headlight? Karena dia bisa mengeluarkan sinar. Makhluk ini namanya makhluk malam. Maksudnya makhluk malam, dia hanya keluar di malam hari. Sementara di siang hari dia tidur seperti kelelawar. Badannya hitam dan dia merangkak seperti serigala. Sobat Hakits, lihat dulu deh fotonya. Seperti ini. Nih. Nah, dari badan yang hitam itu, di kegelapan malam dia bisa jadi tidak terlihat. Kalau kelelawar di malam hari kan juga tidak kelihatan teman-teman karena hitam. Tapi sobat Hakits, kalau SCP ini membuka mulutnya, itu ada cahaya yang mengeluarkan sinar di mulutnya. Dibilang headlight bukan karena dari kepalanya yang keluar sinar, tapi dari mulutnya. Jadi kepalanya tertutup dengan sinar. Pernah ada cerita makhluk ini pernah muncul di Meksiko dan orang-orang memburunya, kasihannya, tapi nggak ada yang bisa menemukan. Nah, SCP terakhir ini nomor 5 punya nama yang keren, SCP-001. Mungkin karena pertama kali ditemukan ya. SCP yang satu ini terlihat seperti malaikat. Kalau teman-teman mau lihat gambarnya, nih, coba dilihat. Ada 6 sayapnya dan badannya seperti manusia, namun bersinar. Benar seperti malaikat. Katanya sih SCP yang satu ini tidak bisa diburu ataupun ditangkap ataupun dilindungi oleh organisasi SCP. Pokoknya seperti cerita-cerita malaikat, tidak bisa dipegang, tidak bisa ditangkap, bisa menghilang tiba-tiba, dan pokoknya seperti malaikat deh. Nah, pokoknya ini gede banget teman-teman. Pokoknya setinggi satu gedung hotel yang bisa bertingkat 30. Nah,
karena badannya yang bersinar, membawa pedang, dan rambutnya bagus, membawa sayap, itu disebut Gate Guardian, penjaga gerbang. Saya tidak tahu gerbang apa, kemungkinan gerbang neraka ataupun surga, saya tidak tahu. Gerbang apalah, gerbang rumah nggak masuk akal memang. Ya untungnya SCP ini kabarnya tidak berbahaya. Dia mungkin bentuknya seperti penjaga bumi atau melindungi kita dari makhluk-makhluk jahat. Kalau beneran ada ya, SCP ini bisa jadi superhero. Nanti ada orang lihat hantu, hantunya langsung dipedang. Sobat Kanhakits, bagaimana cerita SCP? Mudah-mudahan seru dan tidak terlalu seram buat Sobat Kanhakits. Kenapa tidak seram? Karena SCP itu sebenarnya hanya karangan teman-teman, tidak ada yang nyata. Hanya dibuat video-video di YouTube, penampakan SCP, penampakan SCP, padahal cuma editan. Bisa jadi kain jemuran cucian basah ditaruh. Tapi karena banyak yang membahas dan juga ada situs internetnya, jadi banyak yang percaya. Saya juga jadi bingung, apalagi saya percaya, tapi mudah-mudahan saya tidak sampai percaya. Kalau Sobat Kanhakits bagaimana? Terserah saja mau percaya atau tidak. Percaya atau tidak, semoga ini bisa jadi informasi yang bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share channel Kanhakits Indonesia. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya SCP-nya. Ada SCP bagian kedua, ingat ya, dadah!